Nanti mau ada yang ambil masker kok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kali ini saya akan memberikan ya salah satu contoh soal refleksi yang mana nanti ini kita menentukan hasil dari refleksi berdasarkan definisi dari refleksi atau pencerminan. Contohnya seperti ini soalnya. Tentukan hasil pencerminan dari titik 5, negatif 3 terhadap garis 2x min y plus 4 sama dengan 0. Nah, langsung saja ke jawabannya ya. Nah, ini soalnya tadi ya. Saya tulis lagi biar nanti jelas ke bawahnya. Kita misalkan titik 5, negatif 3 adalah P dan garis 2x dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0 adalah G. Maka kita bisa menyatakan bahwa pencerminan titik P terhadap garis G adalah mu GP ya. GP. Berikutnya ya, kita misalkan hasil dari mu GP ini adalah R ya. Kemudian R-nya kita misalkan sebagai titik X, R, YR. Kemudian sesuai dengan pengertian pencerminan menyatakan bahwa hasil cermin dari suatu cermin menjadi sumbu dari objeknya sesuai dengan definisi pencerminan ya, bahwa jika ada sebuah titik dicerminkan terhadap suatu garis ya, katakanlah seperti itu, maka cerminnya ini menjadi sumbu ya, garisnya ini menjadi sumbu dari objek yang dicerminkan dengan hasil pencerminannya. Nah, sumbu artinya jarak antara objek yang dicerminkan ke cermin dengan jarak antara hasil pencerminan ke cermin adalah sama. Dan satu lagi syaratnya bahwa itu disebut sumbu selain itu tadi ya, berikutnya adalah garis yang terbentuk antara objek yang dicerminkan dan hasil pencerminan dengan cermin adalah perpotongan tegak lurus ya. Artinya perpotongan antara garis yang terbentuk antara objek yang dicerminkan dan hasil pencerminan dengan cermin adalah ini cerminnya satu kali aja ya, dan adalah di tengah-tengah objek yang dicerminkan dari hasil pencerminan. Jadi lebih jelasnya bisa lihat gambar ini ya. Ini cerminnya atau garis yang untuk sebagai cermin, ini objek yang dicerminkan, ini hasil pencerminannya. Maka ini jadi membagi dua sama panjang ini ya, antara dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Dan ini harus tegak lurus ya, harus tegak lurus antara garis cerminnya dengan ininya ya, garis yang terbentuk antara objek yang dicerminkan dengan hasil pencerminan. Tuh. Nah, oleh karena itu ya, sesuai dengan pengertian tersebut maka kita bisa menentukan ya titik tengah antara P dan R. Titik P tadi itu kan yang dicerminkan, sedangkan R hasil pencerminannya. Ya, maka karena tadi R-nya itu adalah koordinatnya XR dan YR ya, dan titik P-nya adalah 5,3 seperti pada soal, berarti tengah-tengahnya adalah bisa dengan cara seperti ini ya. XR tambah 5 per 2, YR ditambah negatif 3 per 2. Ini koordinat dari titik tengah antara P dan R-nya. Kemudian kita misalkan titik tengah tersebut adalah Q ya. Titik tengah ini ya, ini adalah Q ya, ini untuk mempermudah saja. Berarti Q juga terletak di G ya, sesuai dengan gambar yang kemarin. Berarti di sini kan Q-nya yang di tengah-tengah itu terletak di G. Karena terletak di G, maka kita bisa substitusikan ya, titik Q ini ke dalam persamaan garis G, yaitu 2x dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0 ya, sehingga dimasukkan seperti ini, 2 kali XR tambah 5 per 2 ini ya, dan dikurangi ya, ini Y kan dikurangi Y ya, berarti Y-nya diganti ini YR tambah negatif 3 per 2 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu tinggal dihitung ya. Setelah dihitung ya, ini tadi yang bersamaan dituliskan di atasnya ya, biar lebih mudah atau kelihatan. Dan kita hitung 2, ini kan berarti jadi XR karena ini dicoret-coret ya.
XR tambah 5 dikurangi ini setengah YR, kemudian ini jadi ini negatif, ini positif, negatif, maka jadi positif ya. Jadinya 3/2 ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga setelah dihitung ini kalikan 2 semua ya. Kalikan 2 semua ya. XR kalikan 2 sama dengan 2XR, 5 kalikan 2 jadi 10, ini kalikan 2 jadi negatif YR, ini kalikan 2 jadi 3, ini kalikan 2 jadi 8, 0 kalikan 2 jadi 0 tetap. Ya, kemudian kita hitung sehingga ketemu persamaan ini, 2XR dikurangi YR tambah 21 sama dengan 0. Berarti kita telah mendapatkan persamaan yang pertama ya. Ini persamaan pertamanya ini ya. Selanjutnya adalah garis yang terbentuk antara objek yang dicerminkan dan hasil pencerminan ini sesuai dengan definisi ya, adalah berpotongan tegak lurus. Jadi garis tadi ini ya, antara yang dicerminkan ini kan harus tegak lurus tadi ya, sudah saya jelaskan. Maka untuk syarat tegak lurus ini sesuai dengan di aljabar linear ya, atau mungkin Anda sudah belajar di mata kuliah lain ya. Maka dot produk dari hasil dari garis yang terbentuk antara objek yang dicerminkan dengan hasil pencerminan itu adalah 0 ya, dan cermin adalah 0. Jadi kalau ada dua buah garis tegak lurus, maka dot produk dari vektor garis tersebut adalah sama dengan 0. Sehingga kita harus cari dulu vektor dari cerminnya ya, karena cerminnya kan berupa persamaan garis ya. Nah, persamaan garisnya kan ini ya, 2x dikurangi y ditambah 4 sama dengan 0, sehingga ini kita cari aja titik-titiknya untuk mencari vektornya ya. Jika ini kita buat tabel seperti ini ya, jika x-nya 0 maka ya y-nya sama dengan 4, jika y-nya sama dengan 0 maka x-nya sama dengan negatif 2, sehingga ketemu titik 0,4 dan negatif 2,0. Nah, kalau ketemu dua titik kita kan gampang aja buat vektornya ya, tinggal x kurangi x, y kurangi y ya, tapi harus bersesuaian ya, negatif 2 kurangi 0, 0 kurangi 4, jadinya negatif 2, negatif 4. Kemudian vektor antara garis yang terbentuk antara objek yang dicerminkan dan hasil pencerminannya adalah ini ya, kan berarti vektor antara yang antara titik yang dicerminkan dengan yang hasil pencerminannya kan membentuk garis. Nah, vektornya itu apa? Ya tinggal dari dua titik tersebut ya. Tadi kan titik R-nya kita misalkan sebagai XR ya R. Kemudian titik P-nya adalah 5, negatif 3. Berarti ya tinggal XR kurangi 5, YR dikurangi negatif 3 ya. Nah, jadi dot produknya tinggal kita kalikan ya. Dot produk itu kan kita tinggal A1 kali A2 ditambah B1 kali B2 sama dengan 0 ya. Berarti ini dot produknya tadi. Jadi tadi vektornya itu kan kita ketemu negatif 2 dan negatif 4 ya, dan XR kurangi 5, YR kurangi negatif 3, sehingga tinggal ini 2 dikalikan ini ya, negatif 4 dikalikan ini itu. Nah, sehingga ketemu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Negatif 2 dikali XR kurangi 5 tambah negatif 4 kali YR dikurangi negatif 3. Kita hitung ketemu negatif 2 XR ditambah 10 dikurangi 4 YR dikurangi 12 ya, karena ini negatif ya, kurangi negatif jadinya negatif ya, atau dikurangi ya, sehingga ketemu seperti ini. Sehingga kemudian kita sederhanakan ya, kita sederhanakan ini 10 dikurangi 12 jadi negatif 2, dan ini kita bisa sederhanakan dibagi 2 semuanya, jadinya XR tambah 2 YR tambah 1 sama dengan 0 nah, kita mendapatkan persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini kita bisa eliminasi dengan persamaan 1 ya. Persamaan 1 yang tadi sudah kita dapatkan itu loh. Ya, persamaan 1 yang tadi sudah kita dapatkan kan ini ya. 2XR kurangi YR tambah 21 sama dengan 0. XR ditambah 2YR ditambah 1 sama dengan 0 ya. Kalau nggak percaya kita lihat lagi ya. Nah, persamaan satunya mana? Nah, ini tadi ya. Ini persamaan 1. Nah, sekarang tinggal kita kembali ke sini tadi. Nah, kita eliminasi ya. Kita eliminasi XR-nya ya. Kita eliminasi XR-nya, kalikan 2 semuanya, 2XR, ini jadi 4YR, ini jadi 2 ya, sehingga sisanya tinggal negatif YR kurangi, ini dikurangi ya, cuma ini tidak saya tuliskan tanda kuranginya ini.
Ya, berarti negatif YR dikurangi 4YR kan jadi negatif 5YR. Ini dikurangi jadi 19, sehingga negatif 5YR dikurangi 19 ditambah 19 sama dengan 0 ya, sehingga YR sama dengan 19/5. Ini YR-nya ya. Sedangkan XR-nya kita tinggal substitusikan ya. Substitusikan nilai dari apa tadi? Nilai dari YR tadi ya, 19/5 kita substitusikan ketemu seperti ini ya. Sehingga XR ya, ini kalau kita kalikan kan jadi 38 ya. 38 ini 38 ini kan jadi 1/5/5. 5/5 berarti 38 tambah 5 berarti 43/5. Nah, berarti karena ini positif kemudian pindah ruas ke sini jadi negatif 43/5, sehingga nilai dari ini tadi kan kita memisalkan hasil pencerminannya adalah R. R-nya koordinatnya XR, YR. Nah, XR, YR, berarti kita kan memang mencari XR dan YR. Nah, XR dan YR-nya sudah ketemu. Tadi XR adalah negatif 43/5 dan YR tadi sudah kita temukan adalah 19/5. Sehingga hasil pencerminannya itu kan tadi berarti titik R ya. Nah, titik R-nya kan tadi sudah ketemu, negatif 43/5, 19/5 ya. Nah, itu. Nah, kita bisa melihat kepantasannya ya. Ini bukan bukti ya, karena kalau gambar nggak bisa dijadikan bukti nih. Kita coba aja ya di GeoGebra ini. Ini Anda bisa coba. Ini saya masukkan nilai dari garisnya ya, ini garisnya, kemudian ini titik A-nya. Titik A-nya itu adalah titik P ya, karena saya ini nggak bisa mengganti huruf A-nya, ternyata ini harus default dari sana. Saya nggak tahu cara ngubahnya ya. Ya katakan ini anggap saja ini P ya, ini R. Nah, kan berarti ini titik P-nya kan tadi benar ya, 5,-3. Ini benar kan? Ini 4, ini 6, berarti ini di tengah-tengahnya 5, negatif 2, negatif 4, berarti ini 3. Ya, berarti pas ini di sini. Ya, kemudian hasilnya tadi adalah ini saya sebenarnya memasukkan di sini ini perperan ya, negatif 43/5 dan 19/5. Ketemunya di sini ternyata sudah langsung tertulis negatif 8,6, 3,8 ya di sini. Nah, kalau kita lihat kepantasannya ini memang benar ya. Jadi jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini. Berarti artinya jawaban kita sudah benar gitu ya, walaupun ini belum tidak bisa dijadikan bukti. Buktinya justru malah ini ya. Ini karena gambar di dalam matematika itu nggak bisa dijadikan bukti ya. Nah, justru buktinya ini yang perhitungan ini ya, yang sudah kita hitung ya. Cuma untuk mengecek kepantasannya apakah benar atau enggak gitu ya. Kecuali kalau gambarnya itu memang teliti banget ya, itu bisa. Ya. Nah, itu saja ya salah satu contoh soal dari refleksi. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.